Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita jangan pernah mengandalkan kekuatan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas berkat, atas kuasa Tuhan yang selalu menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya hidup kami terberkati, diterangi oleh firman-Mu. Sertai kami Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Lukas pasal 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, sepertinya tidak mungkin seseorang merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Sepertinya tidak mungkin seseorang melakukan kesia-siaan dalam hidupnya. Tetapi jika kita membaca kitab Pengkhotbah, perkataan kesia-siaan itu sering muncul. Apapun yang dilakukan manusia ternyata itu digambarkan seperti menjaring angin, tidak mendapat apa-apa. Apa yang aku rencanakan itu ternyata itu kesia-siaan, karena itu tidak berdampak sedikit pun terhadap keimananku. Ternyata apa yang kukerjakan, apa yang kucari dalam kehidupan ini tidak berdampak sedikit pun kepada kebaikan yang Tuhan mau. Oleh karena itu, mari jangan merencanakan kegagalan, jangan melakukan kesia-siaan. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini tentang Yesus yang menyuruh Petrus atau Simon untuk menebarkan jalannya. Tentu Simon orang yang pintar menguasai medan pelayanannya, tugasnya sebagai nelayan. Dia pasti tahu di mana tempat ikan yang paling banyak, dan dia juga pasti tahu di mana tempat yang tidak ada ikan. Situasi dalam teks ini ketika mereka sudah kembali dari menjala ikan, sudah dekat ke tepi, dan tentu di tepi tidak ada ikan. Yesus berkata, "Lemparkan jalamu." Dengan kekesalan, dengan kemampuannya atau dengan pengetahuannya, dia berkata kepada Yesus, "Sudah 1 malam kami menjala. Sudah 1 malam aku sudah paham tidak ada. Apalagi kamu Yesus yang bukan nelayan, bagaimana kamu tahu bahwa di sini ada ikan?" Tetapi dia berkata, "Ya sudah, karena Tuhan yang memerintahkan, aku lakukan." Pada saat itu juga ternyata ikannya banyak. Apakah Yesus menahan ikan itu supaya tidak muncul sebelum Yesus berbicara? Oh tidak. Ini adalah sebuah mujizat. Tuhan mampu membuat sesuatu itu ada dari tidak ada. Ikan tidak ada awalnya menjadi ada. Banyak kuasa Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan bisa menciptakan sesuatu itu. Tepung minyak yang tidak akan pernah habis di janda sarpet. Kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang pasti merencanakan kebaikan dalam kehidupannya. Pasti melakukan hal-hal yang terbaik. Tetapi terkadang perencanaan ini gagal. Perbuatan ini sia-sia karena apa dasarku merencanakan sesuatu? Apa dasarku melakukan sesuatu? Jangan-jangan yang kukerjakan itu adalah yang menurutku benar, tetapi menurut si pemberi pekerjaan itu salah arah, sehingga sia-sia. Paulus berkata demikian, "Jangan merencanakan sesuatu hari esok seakan-akan hari esok itu milikmu. Besok aku akan bekerja, besok aku akan pergi, besok aku melakukan perjalanan." Paulus berkata, seakan-akan kita bisa memastikan besok kita masih hidup. Seakan-akan kita bisa memastikan ketika kita bangun dalam keadaan sehat. Tidak ada. Semua itu karena penyertaan Tuhan. Sehingga kita harus berkata,
Jika Tuhan menginginkan, aku akan pergi. Jika Tuhan menghendaki, aku akan melakukan pekerjaan ini. Semua karena seizin Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini berbicara tentang usaha manusia atau usaha Simon Petrus dan kuasa Yesus. Seberapa pintar pun manusia itu, dia tidak akan pernah lebih tinggi daripada Tuhan. Oleh karena itulah, sesuatu yang tidak berada di bawah kemampuan kita tentang hari esok, tentang kesuksesan, maka mari jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan, tetapi andalkanlah Tuhan, bahwa kesuksesan itu ada di tangan Tuhan. Tempat yang sama, contohnya ladang, dengan orang yang berbeda itu bisa menghasilkan buah yang berbeda. Orang yang mengandalkan kekuatan di tempat yang sama dengan orang yang mengandalkan Tuhan di tempat yang sama, hasilnya beda. Kita melihat Simon Petrus dari dua sisi. Pertama, ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia tidak mendapat apa-apa. Kedua, ketika dia berserah kepada Yesus, dia mendapatkan kelimpahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, kuasa Tuhan itu sangat besar. Bahkan kekuatan kita itu hanya bagian kecil dari kehidupan ini. Maka mari tetap berserah kepada Tuhan apapun yang kita rencanakan. Biarlah berjalan dengan baik apapun yang kita kerjakan. Biarlah berbuah kebaikan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini atas firman yang kami dengarkan, mengajarkan kepada kami agar tidak mengandalkan kekuatan, tetapi selalu berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Tuntun kami selalu Tuhan, agar hidup kami tetap berserah kepadamu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.